Bab 916-920. Bab 916, mengumpulkan roh Fierce kemunculan. Tiba-tiba dari cahaya yang menyilaukan hampir menutupi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang yang tercengang karena perubahan tak terduga ini. Banyak tatapan khawatir dilemparkan ke langit. Tinju Xiaoyan telah melakukan kontak terang-terangan dengan roh yang ganas itu. Namun, pancaran aneh yang keluar dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang benar-benar menghalangi kekuatan menakutkan pada tinju roh ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan hisap yang kuat keluar darinya. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran itu adalah cincin putih salju kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika itu menargetkan dan menutupi roh yang ganas, masih menyebarkan kekerasannya. Pada saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan rasa takut. Tubuhnya bergetar saat mencoba melarikan diri dari wilayah kekuatan hisap. Jeritan sengsara yang dipancarkan dari roh ganas itu mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan melarikan diri dari roh ganas itu tidak berhasil. Tianhuo Zunze di dalam ring tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya. Cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan isap tumbuh beberapa kali. Roh yang ganas mulai memancarkan gelombang tangisan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang ditekan di bawah batu saat berjuang untuk melarikan diri. Selain merasakan kegembiraan di hatinya, Xiaoyan tanpa sadar juga merasa kaget saat melihat roh ganas ini semakin dekat ke ring meskipun mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak disangka-sangka bahwa Tianhuo Zunze mampu menampilkan keterampilan seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan. Paling tidak, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia klaim. Xiaoyan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas Douzong dengan cara yang begitu mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik dalam berurusan dengan roh ganas yang dimiliki Tianhuo Zunze, teknik apapun masih membutuhkan kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tianhuo Zunze mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan akan menemukan bahwa yang sial itu adalah diri mereka sendiri. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan, pelindung Xuan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh yang ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari kabut hitam. Perlawanan roh ganas menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Xuan. Pada akhirnya, itu mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan kekuatan isap. Xiaoyan, bantu aku. Cahaya yang kuat terus meletus dari ring. Namun, dalam menghadapi perlawanan dari dua Douzong, bahkan Tianhuo Zunze pada akhirnya tidak dapat melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiaoyan. Hati Xiaoyan menegang setelah mendengar ini. Meskipun dia melihat bahwa Tianhuo Zunze telah menahan sedikit, dia masih bukan tandingan dari kombinasi roh yang ganas dan pelindung Xuan. Dia dengan cepat bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Transfer kekuatan spiritual Anda ke dalam ring. Tianhuo Zunze tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada saat kritis ini saat dia dengan cepat menjawab. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengangguk. Matanya segera tertutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Itu segera melonjak ke cincin putih salju dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya redup. Dengan dukungan Xiaoyan, gaya hisap meletus dari cincin segera dikalikan beberapa kali. Setelah baru saja mundur beberapa langkah, roh ganas itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan isap yang meletus. Tubuhnya dengan goyah menerkam ke depan. Namun, pada saat berikutnya, ia buru-buru mempertahankan sikap aneh dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, jaraknya dari Xiaoyan hanya setengah meter. Xiaoyan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang dikeluarkan tubuhnya. Bajingan, kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit bergolak intens. Itu samar-samar mengungkapkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap yang aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan semangat yang ganas, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini secara bertahap menguntungkan Xiaoyan ketika dia memberi cincin itu lebih banyak kekuatan spiritual.
Adegan di langit ini juga terserap di mata semua orang di bawah. Semua wajah mereka segera menjadi terpana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat itu. Namun, mereka dapat mendengar dari suara pelindung Suan yang agak bingung dan jengkel bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang merasakan perasaan yang tidak masuk akal ketika mereka memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Dou Zong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah Dou Huang kecil. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Dou Huang biasa, roh ganas dan pelindung Suan sama-sama elit Dou Zong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang hadir akan berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua sendirian. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan para elit Dou Zongs yang hadir tidak dapat melakukannya sedang dilakukan oleh pemuda berjubah hitam di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Ekspresi Han Feng pada saat ini juga jelek secara tidak wajar. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan arogan Xiao Yan perlahan menegang sejak cahaya kuat muncul. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak dapat memikirkan apa yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk memblokir roh ganas dan pelindung Suan. Han Feng tahu bahwa teknik Dou Lotus Api Xiao Yan sangat kuat. Namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Dou semacam itu pada saat ini. Namun, kemunculan pelindung Suan dan roh yang ganas, menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Kepercayaan diri yang luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Tianxing di sampingnya melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak. Ekspresi sombong melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh dengannya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Sebenarnya, tebakan sudah muncul di hatinya ketika Xiao Yan memutuskan untuk bertemu langsung dengan roh ganas dan pelindung Suan. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa berpikir bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang berhati-hati ini. Untung saya tidak terlibat. Hihi, aku yang dulu seharusnya menganggap ini seperti menonton pertunjukan. Yang terbaik adalah menghindari berpartisipasi dalam situasi seperti ini di mana pemenangnya tidak diketahui. Langkah kaki Mo Tianxing perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya. Posisi ini tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan dapat pergi pada contoh pertama jika terjadi peristiwa tak terduga. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan mundurnya bahkan pada saat seperti itu. Dia memang layak menjadi rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ying San tua, lakukan, bunuh Xiao Yan. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang tajam yang diaglomerasi dari Dou Qi muncul dari sana. Pedang panjang itu bergetar, membawa dengungan pedang yang jelas saat menusuk dengan keras ke leher Xiao Yan. Huff! Pedang panjang itu baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Sosok anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya terulur dan segera meraih pedang panjang itu. Udara keabu-abuan meletus dan kekuatan korosif yang kuat langsung merusak pedang panjang itu menjadi ketiadaan. Setelah itu, sebuah telapak tangan menyerang. Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan seutas bau busuk muncul bersamanya. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius saat dia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tak berdaya ini. Jari-jari kakinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat melintas ke belakang dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis, hanya untuk melihat bahwa Old Ying San, yang sedikit lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Suqian. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Dokter peri kecil menyerang dan memaksa Han Feng membalas satu pukulan pada satu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya yang dingin tetap terkunci pada Han Feng. Gaun putih dokter peri kecil berkibar lembut saat dia berdiri di udara kosong. Sosok anggun memikatnya samar-samar terlihat di bawahnya, tampak cukup mempesona. Rambut panjangnya yang seperti salju menjulur ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa dilingkari dengan lengan. Dengan menggabungkan ini dengan matanya yang ungu keabu-abuan,
Pesona magis yang tidak biasa tiba-tiba muncul dan menyebabkan kedipan yang tidak biasa muncul di mata cukup banyak orang. Namun, pesona magis ini menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah saat itu muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiao Yan, akan sulit bagi serangannya untuk berhasil. Ketika dia berpikir sampai saat ini, Han Feng hanya bisa mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Xuan berada. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa yang terakhir bisa menghentikan taktik Xiao Yan yang tidak biasa. Jika tidak, hari ini, raungan rendah yang menakutkan ditransmisikan dari dalam kelompok kabut hitam setelah pemikiran ini melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Hati Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan ini dari pelindung Xuan. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh ganas di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, suara mengunyah muncul. Roh itu diserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan di bawah cahaya yang kuat itu. Cincin itu yang melakukan trik ini. Hati Han Feng langsung terkejut saat melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan Tianhuo Zunze yang tersembunyi di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergolak intens ketika roh ganas itu terserap ke dalam ring. Dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak kabur. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi ketika melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh ganas, yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan, ditangkap, yang pertama menderita pukulan yang hampir fatal. Jiwanya terluka parah dan kerusakannya bisa digambarkan sebagai menyedihkan. Poin ini adalah sesuatu yang bisa diketahui dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Xuan saat ini, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan dapat menangkapnya. Orang bisa tahu, pelindung Xuan ini saat ini, lumpuh. Bab 917, Bunuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Raungan ketakutan dan marah pelindung Xuan terdengar pada saat yang bersamaan. Xiao Yan, kembalikan semangat ganas ke pelindung ini. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Roh yang ganas telah terhubung dengan roh pelindung Xuan. Sekarang setelah roh ganas itu ditangkap, dia akan mengalami serangan balasan yang intens. Dengan kekuatan spiritualnya menderita pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Saat ini dia sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Samar-samar dia bisa melihat warna merah terang di permukaan cincin itu. Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin itu untuk melihat situasi di dalamnya mungkin karena cincin itu sendiri atau Tianhuo Zunze. Xiao Yan, roh ganas itu untuk sementara disegel olehku. Namun, kekuatan spiritual yang saya simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu besar dan aku akan segera tertidur. Anda pasti harus ingat untuk membantu saya memperbaiki dan melembabkan semangat saya dalam 10 hari. Jika tidak, roh saya kemungkinan akan benar-benar tersebar. Pada saat itu, roh ganas yang telah saya segel kemungkinan akan muncul sekali lagi. Suara Tianhuo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meski menaklukkan semangat garang, kelelahan yang dia rasakan sangat besar. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukan mereka dalam 10 hari? Aku tidak memintamu untuk menyembuhkan jiwaku sepenuhnya dalam 10 hari. Tidak apa-apa selama kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan jiwaku dan membangunkanku dari tidurku. Suara Tianhuo Zunze segera terdengar sebagai balasan. Selain itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk secara acak mendapatkan sesuatu untuk memelihara semangat seseorang. Dia seharusnya bisa melakukan itu dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa aku yang kecil pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam 10 hari.
Xiao Yan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tianhuo Zunze sepenuhnya seperti dia mempercayai Yao Lao, kehadiran Tianhuo Zunze akan sangat menguntungkan Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, iblis yang sangat tua ini akan dapat memberinya banyak bantuan. Hehe, aku yang dulu bisa yakin dengan kata-katamu ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Hal ini sangat penting, Tianhuo Zunze santai hanya setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dan Xiao Yan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tetapi matanya yang tua dan tajam mampu memberitahu sedikit tentang karakter Xiao Yan. Karena inilah dia berani menyerahkan hidupnya ini kepada Xiao Yan pada saat seperti itu. Meskipun ini sebagian karena situasi yang memaksa tangannya, itu juga mengharuskan dia untuk mempercayai Xiao Yan. Kata-kata Tianhuo Zunze menjadi lebih lemah. Ketika kata terakhir mendarat, suaranya benar-benar tersebar. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih itu menjadi redup. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menarik tangannya yang berisi cincin itu ke lengan bajunya sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk mempelajari pelindung Xuan yang tampak gila dengan senyum dingin. Intervensi oleh Tianhuo Zunze ini pada dasarnya telah memberikan pukulan fatal yang terakhir. Tidak hanya roh ganas yang ditangkap, tetapi roh pelindung Xuan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan akan turun ke kelas Do Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi pelindung Xuan. Sosok hitam ilusi pelindung Xuan berdiri agak goyah di langit. Matanya dengan kejam memelototi Xiao Yan. Napas kasar berulang kali keluar dari mulutnya. Perasaan menyakitkan sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang telah ditransmisikan dari rohnya menyebabkan dia, seseorang yang telah menderita kerugian serius, memiliki dorongan yang hampir gila. Kembalikan semangat ganas itu kepadaku. Saya dapat menggunakan roh saya untuk bersumpah bahwa saya akan segera pergi. Jika Anda bersedia, saya bahkan dapat membantu Anda membunuh Han Feng. Tangan pelindung Xuan menutupi dahinya dan dengan lembut meraung. Ekspresi Han Feng di kejauhan juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pelindung Xuan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak disangka bahwa pelindung Xuan ini sebenarnya tidak bisa diandalkan. Pelindung Xuan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan semangat garang itu padamu. Oleh karena itu, Anda mungkin masih memiliki peluang jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda dan berusaha sekuat tenaga melawannya. Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam. Mata pelindung Xuan menjadi dingin saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Dari cara dia melihatnya, jika Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah sudut hitam dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan menjadi berantakan. Selain itu, apakah dia memiliki kehidupan untuk pergi atau tidak, itu sama sekali berbeda. Kemarahan di hatinya agak didorong ke Han Feng. Han Feng juga tersenyum dingin setelah ditegur oleh pelindung Xuan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Yang terjadi hanyalah niat membunuh di dalam hatinya. Sepertinya dia akan diam-diam membunuh pelindung Xuan bahkan jika dia tidak mati di tempat ini hari ini. Mulut pelindung Xuan terengah-engah saat matanya yang merah darah menoleh ke arah Xiao Yan dengan suara, "Sua." Sebuah keliaran secara bertahap melonjak ke matanya karena rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari rohnya. Nada suaranya padat ketika dia bertanya, "Apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak?" Xiao Yan tetap bersikap acuh tak acuh di hadapan mata gila pelindung Xuan. Dia melirik Han Feng dan setengah tersenyum ketika dia berkata, "Jika kamu benar-benar membunuh Han Feng, aku mungkin akan memikirkannya. Aku akan segera bertindak jika kamu mengembalikan semangat ganas itu kepadaku." Pelindung Xuan tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. Dia buru-buru membuat permintaan lain. Ketika dia mendengar kecurigaan dari nada Xiao Yan berkurang. Namun, dia tidak merasakan tatapan di punggungnya yang penuh dengan niat membunuh. Mata Xiao Yan tersenyum saat mereka melihat pelindung Xuan. Ejekan di matanya menjadi lebih padat. Pelindung Xuan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu setelah merasakan tatapan mengejek dari Xiao Yan, terengah-engah dari mulutnya semakin intens. Kekejaman di matanya juga menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, raungan liar akhirnya keluar dari mulutnya, 10 utusan roh, bunuh dia.
10 sosok hitam di dinding gunung tidak ragu-ragu. Mereka tiba-tiba bergegas maju setelah mendengar raungan pelindung Xuan. Segera, 10 rantai hitam gelap besar merobek udara seperti ular berbisa. Mereka menembak ke arah Xiao Yan sambil mengeluarkan suara berdentang. Xiao Yan melebarkan mulutnya saat dia melihat rantai yang ditembakkan dengan acuh tak acuh. Dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api hijau giok dimuntahkan. Tangannya bergerak dan membentuk segel. Nyala api bergoyang dan berubah menjadi 10 tangan api besar. Mereka dicengkeram dengan keras saat mereka meraih rantai. Setelah itu, seutas api hijau giok panas mengikuti rantai dan bergegas menuju 10 sosok hitam. Cici. Nyala api memanjat rantai dan segera memancarkan gelombang suara, cici. Kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi lebih redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah terungkap dalam setiap kabut hitam. Gelombang kabut hitam dingin berulang kali keluar dari tubuh sosok hitam ini. Setelah itu, mereka mencoba yang terbaik untuk mencegah penyebaran api. Namun, kekuatan utusan roh ini jelas jauh lebih rendah daripada milik pelindung Xuan. Oleh karena itu, mereka tidak berhasil memadamkan sedikit pun api aneh setelah berjuang cukup lama. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa buru-buru meninggalkan rantai. Xiao Yan tertawa dingin saat rantai terlepas dari tangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya dan 10 tangan api segera berubah menjadi api yang mengamuk yang benar-benar melilit rantai. Dalam sekejap, rantai hitam gelap telah berubah menjadi rantai api. Di bawah kendali Xiao Yan, rantai api muncul seperti 10 batang panjang. Mereka berubah menjadi cahaya api yang tiba-tiba melesat kembali di sepanjang jalur aslinya dengan jentikan jari. Ci, ci, ci. Kecepatan rantai api sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu meluncur melewati udara yang jauh dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam buru-buru mundur. Namun, kecepatan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan rantai api. Oleh karena itu, sosok-sosok itu baru saja bergerak ketika rantai api tiba. Setelah itu, mereka seperti pedang tajam saat mereka dengan keras menembus dada mereka. 10 sosok segera menegang setelah penetrasi rantai api. Rantai juga perlahan menjadi lebih lembut. Akhirnya, mereka tiba-tiba jatuh dari langit. Api hijau giok pada mereka dengan cepat pergi dan kembali ke tubuh Xiao Yan di depan mata semua orang. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 utusan roh, yang kekuatannya berada di kelas Doang, dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk diam-diam menelan seteguk air liur. Kombinasi dari 10 ahli Do Huang akan mampu bertarung sedikit bahkan jika mereka menghadapi seorang ahli Do Huang. Tak disangka mereka begitu tidak berharga di tangan Xiao Yan. Cahaya di mata Xiao Yan secara bertahap melonjak setelah membunuh 10 utusan roh. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan suara angin petir muncul. Tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Xuan dengan cara seperti hantu. Sejak kamu datang, kamu tidak perlu pergi lagi. Orang-orang dari Hall of Souls. Semua pantas mati. Busur buas terangkat di wajah Xiao Yan saat telapak tangannya tiba-tiba menyerang, dan nyala api hijau giok menyembur seperti gunung berapi. Serangan cepat oleh Xiao Yan ini juga menyebabkan ekspresi pelindung Xuan berubah drastis. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, kekuatannya sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu, seutas api menangkapnya meskipun dia telah menghindar dengan cepat. Suhu panas menyebabkan dia mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Xuan berkurang dengan cepat saat nyala api menyala. Nyala api telah menyebar pada saat pelindung Xuan telah ditarik sejauh 100 meter. Dia sangat sengsara pada saat ini. Pelindung Xuan terengah-engah saat dia menghentikan tubuhnya. Mata dia menembak Xiao Yan tidak bisa lagi digambarkan sebagai setan. Tepat ketika dia akan berubah menjadi jangkauan kekerasan, sesosok manusia tiba-tiba muncul di sampingnya. Tatapannya menyapu dan dia segera berteriak dengan marah, Han Feng, bergandengan tangan denganku dan bunuh si kecil ini. Ci, kata-kata pelindung Xuan belum mencapai akhir ketika dia tiba-tiba menjadi kaku. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat tangan yang terbungkus douki menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah bahkan jika kamu berhasil bertahan. Secara kebetulan, utusan roh itu semuanya telah dibunuh oleh Xiao Yan. Tidak ada yang akan melapor ke Hall of Souls. Oleh karena itu, Anda harus memberikan jiwa Anda kepada saya. Aku akan membantumu membalas dendam.
Han Feng perlahan menarik tangannya. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di dalam mata pelindung Xuan. Senyum kejam terangkat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bab 918, bertukar pukulan lagi. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh pelindung Tai. Hati mereka tanpa sadar menjadi dingin ketika mereka melihat senyum buas di wajahnya. Orang ini, hatinya benar-benar kejam. Dia benar-benar mampu bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik kejam Han Feng ini mengejutkan banyak orang. Ketidaksukaan dia dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Ying San. Meskipun dia tidak dianggap sebagai orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang teman-temannya. Terlebih lagi, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Xuan tanpa ragu, kemungkinan besar Han Feng dapat memutuskan untuk menyerang Old Ying San tanpa merasakan beban sedikitpun. Han Feng tidak menyadari pikiran dalam hati semua orang. Pada saat ini, roh pelindung Xuan berangsur-angsur menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan pembunuhan yang tak terduga dari Han Feng. Han Feng dengan acuh tak acuh melihat roh ini yang telah menjadi ilusi dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum serakah yang buas. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam menggumpal di dalam mulutnya. Itu segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan roh pelindung Xuan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura liar namun megah menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya melarikan diri di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang begitu pekat hingga hampir bisa menutupi pikiran seseorang keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas diperluas oleh dua lingkaran. Bahkan ada beberapa gelembung yang dibentuk oleh energi dan mulai berdenyut-denyut di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat hebat setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dia kendalikan. Karena kurangnya kontrol inilah gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Xuan, dia juga tidak ragu ketika dia menelan rohnya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih, mereka merasakan aura agung yang keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah dari dokter peri kecil. Menurut perkiraannya, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang 5 Dousong. Dia satu tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Alis Xiaoyan merajut saat dia merasakan aura menyebar dari tubuh Han Feng. Adegan menjijikkan seperti menelan jiwa bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang dari Hall of Souls mengetahui keterampilan ini, keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa sangat jijik. Mengandalkan menelan roh pendamping untuk memperkuat kekuatannya sendiri dapat mengakibatkan gejala sisa yang cukup parah di masa depan, tetapi mereka setidaknya akan dapat memperoleh kekuatan sementara untuk jangka waktu tertentu. Aku akan berurusan dengannya. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan auranya yang meningkat dan berbicara dengan lembut. Bersama, bantu aku mengulur waktu. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun mungkin ada beberapa kesulitan untuk mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, aku benar-benar yakin bahwa aku dapat menundanya. Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Cobalah yang terbaik untuk tidak membuka segel, tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan melirik senyum bergerak pada dokter peri kecil sebelum menghela nafas pelan. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat dia dengan lembut menjawab, saya akan mencoba yang terbaik. Namun, lawan yang kami hadapi kali ini tidak lemah. Akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka jika aku tidak membuka segelnya. Xiaoyan tertawa getir setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, alasan saya meminta Anda untuk mengikuti di samping saya adalah untuk membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, waktu sampai tubuh racun sedih, Anda meletus semakin dekat. Jika ada situasi tiba-tiba terjadi dan sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki ketenangan pikiran? Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata, meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, saya jauh lebih bahagia daripada ketika saya sendirian di Kekaisaran Cuyun. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi, itu karena saya memiliki nasib buruk.
Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah menurutmu aku akan berpikir seperti ini? Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dokter peri kecil menutupi mulutnya yang kecil, dan bulu matanya yang panjang menyatu. Dia berkedip saat dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, sepertinya kamu tidak akan. Apakah rayuanmu sudah berakhir? Jika ya, Anda semua bisa bersiap untuk mati. Sebuah suara dingin yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar, mengganggu percakapan antara Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata mereka meluncur ke Han Feng, yang tergantung di langit tertutup kabut hitam. Pada saat ini, tampaknya Han Feng telah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Ini menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, sedikit ketakutan yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh padat yang sulit dipadamkan. Menggantikannya, Han Feng ditangguhkan di langit. Di bawah penutup kabut hitam di sekitarnya yang berjalan ke segala arah, dia muncul seperti iblis yang telah naik dari neraka, dipenuhi dengan aura jahat dan gelap, dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan melewati udara kosong. Gelombang Douqi berwarna abu-abu yang megah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Douqi-nya kemudian berlama-lama di sekitar tubuhnya. Jejak bau samar-samar muncul. Sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung dalam Douqi bahkan menyebabkan udara memancarkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang telah melangkah maju. Matanya mengungkapkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiao Yan perlahan mundur. Api inti teratai hijau, api hati jatuh, dan bahkan api dingin tulang, dengan tenang muncul saat dia melangkah mundur. Huff. Han Feng mengerti apa yang Xiao Yan rencanakan setelah melihat tiga api surgawi di sekitarnya. Dia segera mendengus dingin. Mendengus itu dibungkus oleh Douqi yang kuat dan dengan cepat menyebar. Udara sedikit berfluktuasi dimanapun ia lewat. Ketidakpedulian dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan Douqi berwarna abu-abu bergelombang yang tertinggal di sekitarnya bergerak dengan peluit, membentuk tirai cahaya Douqi yang sangat besar muncul di depannya. Gelombang sonik berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan dengan tirai cahaya Douqi dengan keras, menyebabkan riak naik ke permukaan. Gelombang sonik tiba-tiba menabrak tirai cahaya. Namun, itu tidak menghancurkan tirai cahaya. Ini hanyalah serangan menyelidik oleh Han Feng. Dia mengepalkan tangannya sekali lagi, dan kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang setinggi 100 kaki. Jeritan menyedihkan yang tajam berulang kali ditransmisikan dari pedang panjang. Jari spiritual samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Pergi. Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikkan jarinya dan tangisan dingin keluar dari mulutnya. Pedang panjang kabut besar bergetar sebelum secara bertahap berubah menjadi ilusi. Sebuah kesungguhan melintas di mata dokter peri kecil saat dia melihat pedang panjang yang tidak biasa itu. Dia bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan macam apa yang terkandung dalam pedang hitam itu. Douqi dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari Douqi biasa. Dokter peri kecil menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera, gelombang Douqi keabu-abuan mulai menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Hujan korosif langit. Douqi terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu tua tersebar dari atas ke segala arah. Tubuh cair berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi, tetapi orang yang bermata tajam akan dapat melihat bekas luka hitam yang sangat samar muncul di udara di mana tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini tidak tanah di tanah. Ketika mereka telah turun jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan masuk kembali ke awan abu-abu. Setelah itu, mereka sekali lagi berubah menjadi tetesan hujan dan tersebar. Siklus ini berulang tanpa henti. Tetesan hujan abu-abu dalam yang padat jatuh dari langit saat sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Aura pedangnya yang tajam melesat ke arah dokter peri kecil. Namun, saat pedang panjang berwarna hitam besar itu menampakkan dirinya,
Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya ditarik oleh kekuatan isap saat mereka melesat ke arahnya dari segala arah. Kabut hitam di permukaan pedang panjang itu memancarkan gelombang suara, cici, yang berangsur-angsur menjadi lebih redup. Kecepatan penetrasinya juga menjadi jauh lebih lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pedang panjang kabut hitam itu tampaknya mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun di dalam hujan. Taktik dokter peri kecil itu aneh. Kekuatan racun yang kuat semacam ini bahkan bisa merusak Doki. Mungkin sulit bagiku untuk mengalahkanmu di masa lalu. Namun sekarang, nyanyian rohani, senyum dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Bersenandung, pedang panjang kabut hitam bergetar hebat saat kekuatan spiritual mengalir. Segera, gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh Little Fairy Doctor bergetar sedikit saat gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari dalam rohnya menyebabkan ekspresinya berubah. Pedang panjang kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang. Kekosongan muncul di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat rohnya rusak. Pedang panjang kabut hitam meraih celah ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menembus batasan hujan. Itu membawa kekuatan yang tajam saat dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil, tenggorokannya. Angin tajam menghasilkan jejak darah kecil di leher putih salju panjang dokter peri kecil. Namun, pada saat ini, kekosongan di mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Matanya yang awalnya berwarna ungu keabu-abuan langsung berubah menjadi mata berwarna berbeda yang masing-masing berwarna ungu murni dan abu-abu murni. Pada saat ini, segel tubuh racun yang menyedihkan, sekali lagi diaktifkan, bab 919, teratai api, bunuh. Ruang di depan dokter peri kecil anehnya menjadi jauh lebih terdistorsi dengan transformasi matanya. Kecepatan pedang panjang berwarna hitam, yang sepertinya melesat seperti kilat, melambat lagi saat memasuki ruang yang terdistorsi. Tangan racun langit seram. Sebuah suara yang tanpa emosi dengan lembut keluar dari mulut dokter peri kecil. Segera, Douki Agung ungu keabu-abuan melonjak keluar dari tubuhnya. Itu langsung membentuk 2 tangan Douki yang sangat besar. Tangan Douki ini terulur dan segera meraih pedang panjang kabut hitam. Pedang kabut hitam besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan seperti itu. Namun, aura pedang yang tajam, gelap, dan dingin di ujungnya menyebabkan kulit dokter peri kecil memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah menelan roh pelindung Xuan, kekuatan Han Feng lebih besar dari miliknya. Itu secara alami tidak lagi santai seperti di masa lalu untuk memblokirnya. Bagaimanapun, setiap level bintang dalam kelas Douzong adalah celah yang sangat besar. Itu cukup sulit untuk melompat di atasnya. Tangan Douki ungu keabu-abuan dan pedang panjang kabut hitam turun ke jalan buntu. Sesaat kemudian, kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan tangisan lembut keluar dari mulutnya. Teriakan itu baru saja terdengar ketika tangan besar Douki melebar. Segera, salah satu dari mereka meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Douki ungu keabu-abuan, yang sangat korosif, dengan cepat mengepung pedang itu. Setelah itu, pedang itu tiba-tiba patah. Retakan, suara jernih bergema di langit. Orang bisa melihat bahwa pedang panjang kabut hitam besar telah dipecah menjadi 2 oleh dokter peri kecil. Douki dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat terkorosi oleh Douki berwarna ungu keabu-abuan. Huff. Tubuh Han Feng juga bergetar ketika pedang panjang kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara samar saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Seseorang benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa seorang wanita sepertimu akan memiliki taktik yang begitu kuat. Namun, meskipun telah menghancurkan pedang rohku, sepertinya roh yang bersinar di atasnya telah memberimu waktu yang sulit, kan? Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh tak acuh. Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangan halusnya yang membentuk segel bergetar lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa sebagian besar mengabaikan pertahanan Douki-nya, dan malah menyerang rohnya. Seandainya dia bukan seorang elit Douzong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan dia akan menderita cedera serius kali ini. Douki perlahan memutar tangan dokter peri kecil. Rasa sakit yang menusuk dan mati rasa secara bertahap memucat.
Matanya melirik Xiao Yan, yang memusatkan seluruh perhatiannya untuk menggabungkan teratai api. Akhirnya, dia menghela nafas lega setelah merasakan bahwa teratai api di tangan Xiao Yan menggumpal menjadi bentuk embrio. Pada saat ini, Han Feng juga merasakan riak energi menakutkan menyebar dari tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempatnya sebelumnya. Dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sosok anggun muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengayunkan kukunya yang berwarna ungu keabu-abuan. Mereka dengan lembut memotong langit saat mereka menembus dadanya. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkah kakinya dengan lembut melangkah ke samping, menghindari serangan dokter peri kecil. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tanpa menyerah. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dokter peri kecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali, menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi dengan warna kehijauan. Dia menjerit dingin dan Douqi yang kuat melonjak keluar, bepergian ke segala arah. Angin dari tinjunya terdengar seperti sambaran petir saat membentuk badai dingin yang gelap yang menyapu ke arah dokter peri kecil. The Little Fairy Doctor tidak berani meremehkan serangan marah Han Feng. Douqi di dalam tubuhnya diedarkan dengan kecepatan maksimum. Melepaskan segel tubuh racun sedih, juga menyebabkan racun di dalam Douqi-nya menjadi lebih kuat. Racun ini adalah yang paling ditakuti Han Feng. Oleh karena itu, dia tidak berani mencoba sesuatu yang berisiko selama pertukaran ini meskipun telah menang. Dua sosok buram saling bersilangan seperti kilat di langit. Seorang ahli biasa bahkan tidak bisa melihat sosok keduanya. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang bisa menggunakan bantuan riak yang diciptakan untuk mengunci kedua sosok itu. Suqian dan Old Ying San saling berhadapan dari jarak tidak jauh di bawah medan pertempuran dokter peri kecil dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran sesekali karena Ying San tua sudah memiliki gagasan mundur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang disebut serikat hari ini kemungkinan besar akan gagal. Apalagi kelompok Xiao Yan jelas memiliki dendam yang sulit diselesaikan dengan Han Feng. Semua yang dia kejar, di sisi lain, adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam semua masalah bermasalah di antara yang lain. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan kemampuan apapun. Saat bertarung dengan Suqian mengerti hal ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menunda Ying San tua dan mencegahnya ikut campur dalam pertempuran di atas. Karena Old Ying San dengan senang hati menunda waktu. Jika Han Feng tahu bahwa penolong yang telah dia undang dengan susah payah memainkan trik seperti itu pada saat kritis ini, kemungkinan dia akan sangat marah sehingga Douqi-nya bahkan tidak akan bisa mengalir dengan baik. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Pada saat ini, para ahli yang diundang oleh kedua belah pihak tidak bertarung karena mereka tahu bahwa medan pertempuran yang sebenarnya ada di atas. Mereka hanya di sini untuk dukungan dan bukan penggunaan yang sebenarnya. Meskipun banyak ahli yang hadir akan dapat menimbulkan ancaman bagi Douzong jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan mereka mempertaruhkan hidup mereka dan menyinggung elit Douzong tanpa alasan. Masalah hari ini adalah dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis, Xiao Yan dan Han Feng. Para ahli ini tidak ingin terlibat dengan masalah ini, lagi pula, jika mereka berdiri di pihak yang salah, mereka akan berakhir menderita di masa depan. Oleh karena itu, tetap netral saat ini dan tidak membantu salah satu pihak adalah pilihan yang paling tepat. Cukup banyak orang yang diam-diam menyeka keringat dingin saat mereka menyaksikan momentum pertempuran yang mengejutkan di langit. Pertarungan antara para ahli dari kelas Douzong memang mempesona. Kekuatan agung semacam ini di mana seseorang bisa mengguncang ruang dengan mengangkat tangan adalah tingkat yang dikejar oleh banyak orang. Bang! Ledakan energi yang intens bergema di langit dengan ledakan. Kembang api Douqi yang sangat besar mengiringi badai seperti riak yang kuat saat menyebar. Kedua sosok penyeberangan itu juga dengan cepat mundur dengan langkah kaki yang berat. Kaki dokter peri kecil dengan kejam menginjak udara kosong. Setiap kali kakinya mendarat, udara akan memancarkan beberapa gelombang. Ini berlanjut selama lebih dari selusin langkah sebelum dokter peri kecil akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut menghirup dan menghembuskan napas beberapa kali, menyeka seutas darah di sudut mulutnya, dan mengangkat kepalanya.
Tatapannya sedingin es saat dia memelototi Han Feng di sisi yang berlawanan dengan lengan bajunya hancur. Dibandingkan dengan dokter peri kecil, penampilan Han Feng sedikit menyedihkan. Namun, secara keseluruhan, lukanya jauh lebih ringan daripada luka dokter peri kecil setelah pertempuran menakjubkan sebelumnya. Kekuatannya telah melampaui dokter peri kecil setelah menelan roh pelindung Suan. Napas Little Fairy Doctor perlahan menjadi tenang. Senyum dingin perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan aglomerasi energi yang luar biasa liar dan keras, panas menakutkan tidak jauh di belakangnya. Menggeser matanya sedikit, dia bisa melihat bahwa Xiao Yan mengepakkan sayap tulangnya untuk tetap melayang di udara tidak jauh di belakangnya. Teratai api tiga warna perlahan-lahan berputar di atas telapak tangannya. Ruang di sekitarnya membentuk benang retakan spasial saat benda kecil ini berputar. Xiao Yan mengangguk ke dokter peri kecil setelah melihatnya menarik perhatian. Mulutnya bergerak dengan lembut. Mata dokter peri kecil berkedip saat dia menyerap suara yang ditransmisikan dari Xiao Yan ke telinganya. Dia segera mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Sialan, Han Feng juga merasakan ketika teratai api di tangan Xiao Yan terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih buruk saat hatinya mengutuk keras. Mengutuk adalah satu hal, tapi tindakan Han Feng tidak sedikit lambat. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya teratai api ini, yang tergabung dari 3 jenis api. Surgawi. Dia tidak berani meremehkannya. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, itu membentuk awan hitam yang menutupi langit. Kabut hitam tebal memancarkan rasa dingin yang menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan. Kabut hitam menutupi langit. Itu memancarkan perasaan dingin seperti gelombang pasang. Gelombang menyapu terus-menerus seolah-olah tidak ada habisnya. Laut kabut hitam ini terbentuk dari semua doki di dalam tubuh Han Feng, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum dingin mengalir di wajah Xiao Yan saat dia melihat kabut hitam yang menutupi langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan teratai api tiga warna meninggalkan telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, ia dengan cepat melesat ke arah kabut hitam. Mata dokter peri kecil itu menatap teratai api yang melesat dengan saksama. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya ketika melewati kepalanya. Seteguk darah segar, yang mengandung sedikit warna ungu, dimuntahkan sebelum menempel pada bagian dari teratai api. Cepat dan mundur. Hati Xiao Li terkejut saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan terbang keluar. Dia segera menarik Ziyan di sampingnya dan buru-buru mundur, dia tahu betapa menakutkan kekuatan lotus api itu. Su Mei dan yang lainnya terkejut mendengar tangisan Xiao Li. Mereka tidak ragu-ragu karena mereka semua buru-buru mundur dari lembah seperti kelinci. Beberapa ahli dan pemimpin fraksi di lapangan terbuka juga mengikuti. Namun, beberapa orang yang lebih berhati-hati ragu-ragu dan menolak untuk mengikuti, takut mereka akan jatuh ke perangkap. Kelompok Xiao Li baru saja bergegas keluar dari lembah ketika 3 teratai api berwarna di langit, membawa ekor api yang indah, menyerbu ke kabut dingin yang menyelimuti langit. Bang! Keheningan berlanjut sesaat setelah teratai api bergegas ke wilayah kabut hitam. Setelah itu, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api yang menakutkan, setinggi 1000 kaki, tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Seluruh lembah mulai bergetar dari sisa gelombang api yang menyebar. Garis retakan besar mulai menanjak seperti jaring laba-laba saat batu-batu besar berjatuhan dengan dentuman keras. Seluruh lembah yang dibangun dari Black Metal Rock tiba-tiba runtuh. Setelah melihat adegan ini, ekspresi dari banyak ahli yang tidak pergi lebih awal langsung berubah menjadi putih. Bab 920, Pemenang Terakhir. Gelombang api besar menyapu ke segala arah dari lautan kabut hitam. Gelombang sisa yang diciptakan oleh gelombang api menyebabkan pohon-pohon dalam jarak 1000 meter dari lembah mengeluarkan suara engah saat mereka berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pada pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter menghilang hampir seketika, dengan Demon Flame Valley sebagai pusatnya. Bahkan hutan lebih dari 1000 meter jauhnya telah berubah menjadi kuning layu. Jelas, suhu tinggi yang terkandung dalam gelombang api telah menguapkan semua kelembaban di wilayah ini. Kekuatan teratai api sangat menakutkan. Pada saat ini, lembah api iblis berada dalam kekacauan total. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari Demon Flame Valley, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli tangkas.
Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lambat terkubur di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di lapangan terbuka, yang terlambat pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah menghindar dengan anggun. Karena gelombang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang. Mereka takut diterjang ombak. Akhir cerita mereka kemungkinan akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari lembah api iblis dengan cara yang menyedihkan, mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua terguncang dengan sangat buruk. Mereka berdiri di lereng dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Mereka semua tanpa sadar menghirup napas dingin. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh teratai api Xiaoyan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan diam. Suasananya sangat sepi. Ada ekspresi sedasi di mata cukup banyak orang. Kemungkinan bahkan elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan seperti itu. Itu tidak terduga bahwa itu semua datang dari tangan Xiaoyan, hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiaoyan mampu bersaing dengan elit Douzong diam-diam menghilang. Di dalam kerumunan, Su Mei, Wu Tai, Old Yinggu, dan pembantu lain yang dipanggil Xiao Li saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat teknik Dou Lotus Api Xiaoyan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Jiama saat itu, Xiaoyan telah menunjukkannya sekali melawan Sekte Awan Berkabut. Namun, kekuatannya saat itu jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas, kekuatan teknik Dou Lotus Api ini telah berkembang sangat cepat mengikuti peningkatan level Xiaoyan. Kekuatan dari skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan Dou Huang Bintang 6 saja, ketika dia mencapai kelas Douzong, sepertinya akan sulit baginya untuk menemukan lawan di dalam kelas Douzong, orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang tidak boleh bermusuhan dengannya. Pikiran ini muncul dan tetap berada di hati kelompok Su Mei saat ini. Mereka memiliki jenis persahabatan dengan Xiaoyan, dan mereka juga tahu sedikit tentang dia. Anak muda ini telah membuat cukup banyak musuh selama tahun-tahun ini. Meskipun banyak dari lawan ini jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan sampai akhir. Selain itu, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng, yang pernah dianggap sebagai Pil Emperor dari Black Corner Region, telah menolak selama pertempuran yang begitu panjang. Hari ini, dia bahkan mungkin sepenuhnya paroki di tempat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Han Feng adalah seorang elit Douzong, hati mereka secara bertahap condong mendukung Xiao Yan setelah mengalami teror teratai api secara langsung. Teratai api orang ini benar-benar lebih kuat. Xiao Li melihat sekeliling. Dia melihat ribuan meter tanah merah dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan tertawa. Kejutan dan ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari wilayah pojok hitam di sekitarnya semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan seperti toren diam-diam melonjak di dalam hatinya. Mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari Black Corner Region, sampai mereka jinak jelas bukan apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun, Xiaoyan, saudara laki-lakinya yang ketiga, telah melakukannya. Senyum hangat dan bangga muncul di mata Xiao Li saat dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung kurus di langit yang jauh. Dia pada dasarnya melihat Xiaoyan tumbuh selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun. Pemuda itu saat itu telah mengalami ejekan saat dia membawa penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna. Dengan dedikasi dan keras kepala, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendirian dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li ingat ingatan jauh tentang pemahaman yang tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menaruh harapan pada saudara laki-lakinya yang ketiga, yang semua orang anggap sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda itu membawa penggaris berat yang sangat besar di tepi gurun, menjalani pelatihannya yang kesepian. Waktu berlalu, dan pemuda itu secara bertahap kehilangan sentimentalismenya selama pelatihannya. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan penguasanya bertarung dengan makhluk perkasa, Sekte Awan Berkabut, di depan banyak tatapan terpana di Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, mungkin banyak orang yang menertawakan ketidaktahuan mencoba melakukan hal yang mustahil. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika seorang sosok muda berdiri di Gunung Awan Berkabut dan menggunakan suara yang tenang untuk menentukan nasib Sekte Awan Berkabut, akhirnya seseorang mengingat kembali pemandangan saat itu.
Selain mengeluarkan kejutan seru, mereka harus belajar cara menghembuskan dan menarik napas lagi. Itu memang kasus tidak menggertak seorang pemuda karena miskin. TL, tidak menggertak seorang pemuda karena miskin, artinya seorang pemuda memiliki potensi tak terbatas bahkan jika dia saat ini dalam keadaan buruk. Waktu seperti air dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi pria muda yang dewasa dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, dia telah meninggalkan kenangan serta reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini, orang-orang yang mengenalnya tanpa sadar akan merasa terpana ketika mengingat adegan ini. Siapa yang mengira beberapa tahun yang lalu, bahwa pemuda ini, yang dipandang rendah dan didiskriminasi di dalam klan, akan mampu menciptakan reputasi seperti itu. Ayah, penglihatanmu sangat bagus, kakak ketiga mungkin akan menjadi orang yang paling menonjol dalam sejarah klan kita. Dia bahkan mungkin bisa melampaui apa yang disebut nenek moyang klan Xiao, yang mungkin tidak ada seperti yang kamu sebutkan saat itu. Pikiran Xiao Li perlahan menjadi tenang saat dia mengangkat kepalanya, menatap punggung kurus di langit dan bergumam pelan. Kabut hitam tersebar dan melayang di langit. Setelah letusan teratai api yang menakutkan, wilayah kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Kabut hitam yang meresap menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia melihat kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, kemerahan samar muncul di wajahnya yang putih pucat. Menggunakan 3 teratai api berwarna menghabiskan 1 ton doki. Namun, untungnya kekuatan Xiao Yan sudah perkasa. Oleh karena itu, gejala sisa dari secara bertahap turun ke ketidaksadaran saat lotus api meninggalkan tangannya tidak terjadi lagi. Dokter peri kecil berdiri menghadap angin di samping Xiao Yan. Pesona iblis yang terkandung di mata ungu keabu-abuannya dengan kuat menatap titik tertentu dalam kabut hitam. Kabut racun tebal diam-diam bergejolak di tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Kabut hitam berangsur-angsur tersebar di bawah pengawasan kedua orang itu, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalam. Pada saat ini, pakaian Han Feng compang camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sepetak kulit yang terlihat normal. Gelembung darah muncul dengan padat dan rambutnya telah benar-benar terbakar. Wajah dan dadanya dipenuhi dengan jejak darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah hancur berantakan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat adegan ini, jelas bahwa meskipun telah menyelamatkan hidupnya, luka-luka Han Feng sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng dan tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Hati mereka menyimpan rasa takut yang tersisa akan kekuatan penghancur yang mengerikan dari teratai api. Old Ying San, yang sudah berhenti berkelahi, melihat cara Han Feng yang menyedihkan. Ketakutan juga muncul di wajah tuanya. Dia tahu bahwa jika itu dia, bukan Han Feng, kemungkinan nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva, anak kecil ini terlalu merepotkan untuk dihadapi, kehati-hatianmu bukannya tanpa alasan. Old Ying San menghela nafas di dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit kepada Mo Tianxing di sampingnya. Mendengar ini, wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum dingin. Dia dengan samar berkata, menurut apa yang aku tahu, lotus api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan lotus api 3 warna ini mungkin hebat, tetapi tidak mungkin menyebabkan seseorang di level Old Ground Demon Ghost terluka parah. Mata Old Ying San langsung menyusut saat mendengar kata-kata Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia diam-diam mengangguk. Keserakahan dalam hatinya untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva akhirnya memucat. Harta mungkin bagus, tapi itu hanya terjadi jika seseorang memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa kata-kata Mo Tianxing telah menghalangi Old Ying San untuk terus mengganggunya. Pada saat ini, niat membunuh di dalam matanya yang hitam pekat segera melonjak saat melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, dokter peri kecil di sisinya bergegas maju dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Han Feng. Alisnya mengandung kejahatan saat tangisan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut kecilnya, korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera, warna merah darah yang aneh muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu seperti orang berdarah. Kamu,
Kamu menggunakan racun. Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya menyebabkan wajah Han Feng langsung pucat. Matanya dengan kejam memelototi dokter peri kecil saat dia mendesis. Tatapan dokter peri kecil dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya dan segera menekannya dengan kuat di kepala yang terakhir. Sebuah dengusan aneh keluar dari mulutnya. Bang! Mata Han Feng tiba-tiba melebar saat suara ini mendarat di telinganya. Matanya tampak akan keluar. Kemudian, dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah. Darah segar berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Kembang api darah yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa terpana. Mereka segera melihat tubuh Han Feng yang patah jatuh dengan kepala lebih dulu dari langit. Akhirnya, itu mendarat dengan keras di atas batu. Suara, jepret, muncul dan bahkan tulangnya terbelah pada saat ini. Dunia menjadi benar-benar sunyi saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng, yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu, pada saat ini, jatuh ke tujuan seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tak satu pun dari mereka merasakan seutas kekuatan spiritual dengan tenang keluar dari tumpukan daging berdarah. Itu memasuki tanah dan dengan cepat melarikan diri. Bang! Tepat ketika utas kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah tinju dengan keras menabrak tanah dan ditarik darinya. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan sekuat tenaga di tangannya. Wajah buas dan ganas Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu akan layak menerima hadiah besar yang telah aku berikan padamu? Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun, senyumnya mengandung niat membunuh seperti pedang.